Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Abdul Rofi Mustaman, channel berbagi sukses bersama dalam negeri. Baik Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan FR soal UP PPG Daljab sesuai dengan kisi-kisi tahun 2020 khusus guru kelas SD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pembahasannya dimulai dari nomor 41 ya. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah jawabannya itu E ya. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Kenapa jawabannya ini? Bapak Ibu Guru perlu memahami kata kuncinya. Di sini yang ditanyakannya adalah pertama bahan ajar yang sesuai dengan menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Ini termasuk kata kuncinya. Dari kompetensi yang di atas dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat itu ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Di sini kan jelas ini kata kunci. Jadi menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian. Nah, berarti ada kata rangkaian ya. Rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan ke nomor 42. Globalisasi ekonomi sudah terjadi sejak 5 abad yang lalu, ketika perusahaan-perusahaan di negara maju meluaskan jangkauannya melalui aktivitas produksi dan perdagangan ke berbagai belahan dunia. Namun sejak 3 dekade lalu, globalisasi ekonomi telah semakin mempercepat perluasan jangkauannya sebagai akibat dari perkembangan teknologi dan kebijakan liberalisasi yang melanda dunia. Sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan globalisasi ekonomi adalah jawabannya tepat adalah D ya. Bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Ya. Jadi meskipun narasinya tentang kemajuan teknologi terus globalisasi itu ya, tapi tetap sikap bangsa Indonesia yang paling tepat dalam merespon perkembangan itu adalah tetap bangsa Indonesia harus menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan mengutamakan rakyat. Itu ya. Jangan terkecoh dengan narasi. Oke, lanjut ke nomor 43. Disajikan indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara-negara ASEAN melalui peta ASEAN. Contoh penilaian psikomotorik sesuai IPK tersebut adalah E ya, tunjukkan pada peta posisi strategis Indonesia di negara ASEAN. Ini waktu saya tes ini muncul ini. Jadi kita harus paham dulu nih. Jadi yang ditanyakan itu penilaian psikomotorik. Jadi psikomotorik itu ada gerakan ya. Gerakan yang sesuai dengan IPK apa IPK-nya itu siswa dapat menunjukkan posisi strategis Indonesia di negara ASEAN melalui peta ASEAN. Jadi siswa itu
suruh ke depan untuk menunjukkan nih posisi peta strategis Indonesia di negara ASEAN itu termasuk penilaian psikomotorik, tidak ada gerakan gitu. Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan ke nomor 44. Perhatikan langkah-langkah metode ilmiah berikut. 1. Menemukan masalah. 1. Mengumpulkan data, membuat hipotesis, menentukan paradigma penelitian, mengolah dan menganalisis data. Pak Amin sedang melakukan penelitian untuk memperbaiki pembelajaran. Secara urut, langkah yang harus dilakukan adalah di sini ada 2 jawabannya ya. Silakan Bapak Ibu pertimbangkan. Silakan di komen di kolom komentar yang paling tepat untuk Bapak Ibu. Yang B itu nomor 1, menemukan masalah. Itu mengumpulkan data. 4. Menentukan paradigma penelitian. 3. Membuat hipotesis. 5. Mengolah dan menganalisis data. Oke. Nah, di sini menurut saya ini yang paling tepat itu adalah B ya. B. Yang pertama menemukan masalah, mengumpulkan data. Lanjut keempat, menentukan paradigma penelitian, terus membuat hipotesis, dan kelima mengolah dan menganalisis data. Tuh, menurut saya. Oke, lanjut ke nomor 45. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah B ya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Itu sudah jelas ya. Lanjut ke nomor 46. Seorang siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal berikut. 2,5 lingkaran konsentris berpusat pada titik P, garis AC menyinggung setengah lingkaran kecil di titik B. Jika panjang garis AC adalah 70 cm dan PI 22/7, hitunglah luas daerah yang diarsir. Menurut Anda, bagaimanakah siswa itu seharusnya memulai menyelesaikan masalah? Jawabannya itu C ya. Menyadari bahwa daerah yang diarsir adalah selisih dari luas daerah lingkaran besar dan kecil. Oke, cukup jelas ya. Lanjut ke nomor 47. Cermati kutipan teks berikut. Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas ataupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Langkah pertama, silakan Anda pergi menuju halaman Twitter atau dengan menggunakan link berikut di http://twitter.com. Selanjutnya Anda akan melihat kolom-kolom untuk mendaftar Twitter. Silakan isi kolom-kolom tersebut dengan baik dan benar. Nah, ini pertanyaannya ya. Berdasarkan struktur teks, kutipan tersebut merupakan bagian dari teks. Oke, sudah jelas ya ini. B. Prosedur. Oke, lanjut ke nomor 48. Perhatikan kutipan cerita berikut. Suatu hari di negeri dongeng, pengawal istana kaget karena taman istana berantakan. Ada yang memetik daun-daun tanaman. Tak jauh dari sana, para kurcaci sedang bermain bola di halaman istana. Pengawal istana curiga jangan-jangan mereka yang memetik daun. Oki dan Pelip kesal karena dituduh oleh pengawal istana itu. Pelip lalu mengajak Oki untuk mengerjai pengawal istana itu. Oki mencuri tongkat wasiat Tirmala.
Bim, salah Bim. Tapi malah Oki yang terkena mantranya sendiri. Dia terbalik memegang tongkat wasiat itu. Oki berubah menjadi tikus dan dikejar-kejar oleh kucing geledek. Oki meminta tolong kepada Dino dan mereka kabur bersama. Nah, ini pertanyaannya ya. Pengenalan dan karakteristik tokoh dalam kutipan cerita tersebut ditunjukkan dengan cara ini ya, yang paling tepat itu C, narasi oleh penulis. Oke, nomor 49. Hubungan antara manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama di semua warga negara. Ini pertanyaannya. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global, ini ya harus cermat ya ini. Jadi yang tidak termasuk sebagai tantangan permasalahan global adalah itu D ya, warga yang belum menjalankan nilai-nilai Pancasila. Masalah global ini ya. Oke, lanjut ke nomor 50 ya. Pada pembelajaran 3 subtema 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 SD terdapat indikator muatan PPKN mengidentifikasi budaya daerah. Materi pokok yang dapat dipilih adalah yang itu materi pokoknya ya, sesuai dengan indikator itu mengidentifikasi budaya daerah. Jawabannya tepat adalah E ya, rumah Betang Uluk Palin yang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Oke, lanjut ke nomor 51. Nah, ini nomor 51 muncul waktu saya atas. Dua orang peserta didik menimba air dengan cara berbeda. Adi menimba menggunakan katrol dan Betty menimba langsung menggunakan tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan tepat untuk kasus di atas adalah C ya, keuntungan mekanik Adi berlipat-lipat dari Betty. Ini sudah jelas ya, jadi karena Adi itu menggunakan katrol, Adi itu menimbanya menggunakan katrol, sedangkan Betty itu secara langsung. Oke, itu sudah jelas. Lanjut ke nomor 52. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. Pada jalur pendidikan formal, pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 adalah ini yang ditanyakannya adalah pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional itu. Jawabannya itu adalah B ya. Kegiatan dilakukan oleh seorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Ini sudah jelas ya. Oke, nomor 53. Perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan. Ketika berinteraksi itu, anak memperoleh skema yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasi dan dunia. Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut ya, D ini. Asimilasi dari teori kognitif piagam. Oke, untuk pertanyaan ini Bapak dan Ibu guru itu harus memahami teori beberapa teori kognitif ya. Tentang proporsional itu apa, equilibrium apa, akomodasi itu apa, dan skema itu. Jadi ditakutkan ini pertanyaannya berubah gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 54. Aluk Todolo atau kepercayaan terhadap leluhur adalah tradisi masyarakat Toraja dalam upacara pemakaman jenazah yang unik. Jenazah orang dewasa dimakamkan di gua atau tebing, namun untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan diletakkan pada pohon tara yang memiliki banyak getah yang dianggap sebagai pengganti air susu. Menurut kepercayaan masyarakat Toraja, bayi tersebut dikembalikan ke rahim ibunya
pemakaman bayi pada sebatang pohon ini disebut pasiliran. Ini tergolong pada termasuk kostum ya ini. Jadi kostum yang perlu dihormati. Nah ini muncul ya, Bapak Ibu guru perlu diketahui. Jadi untuk mengantisipasi pertanyaannya berubah, gitu ya, atau sebuah adat itu berubah. Contoh adatnya berubah itu harus memahami apa itu sage, apa itu mode, apa itu fashion, apa itu mores, dan kostumnya ini sudah. Oke, lanjut ke nomor 55. Diberikan KD sebagai berikut: menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan suatu volume seperti kubu satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Jadi KD-nya ini adalah menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubu satuan, serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Rumusan indikator inti atau penunjang selaras dengan kompetensi disebut adalah menemukan volume balok dengan kubu satuan. Ini sudah jelas ya. Ini KD-nya, ini indikatornya, menemukan volume balok dengan kubu satuan. Ini harus jelas ya, harus paham ya, cara merumuskan indikator. Oke, lanjut ke nomor 56. Nah, ini soal muncul. Perhatikan komponen gambar berikut. Ya, perubahan energi yang terjadi pada gambar di atas adalah ini adalah nuklir, kalau uap, kinetik, elektromotif, dan elektrik. Ini harus paham ya ini skema-skema ini ya, gambar-gambar tentang perubahan energi yang terjadi di nuklir, kalau uap, kinetik, elektromagnetik, dan elektrik. Jikalau gambarnya ini diantisipasi kalau muncul gambar perubahan energi yang lain, jadi Bapak Ibu harus kuasai ini semuanya. Jadi oke, lanjut ke nomor 57. Perhatikan ruang lingkup materi berikut ini. 1. Pembiasan pada line tersembung. 2. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. 3. Hubungan gaya dan gerak. 4. Pemantulan bunyi. 5. Percobaan membuat periskop. Nah, ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Ini menerapkan nih. Oke, betulnya 1 dan 5. Pembiasaan pada tersembung. 5. Percobaan membuat periskop. Ini harus memahami KKO ya, kata kerja operasional itu. Ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6 misalnya. Jadi oke, sudah jelas. Kita lanjutkan ke nomor 58. Fenomena korupsi di Indonesia tampaknya telah menjadi budaya dengan melihatnya berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma hukum. Oke, lanjut ke nomor 59. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah sudah jelas ya, kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama.
Oke, lanjut ke nomor terakhir. Diberikan indikator KD kelas 5 sebagai berikut. Peserta didik melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik pada tahap pembelajaran tersebut adalah, nah ini kata kunci itu kegiatan guru untuk memulai aktivitas peserta didik. Jadi kegiatan awal ini ya. Itu jawaban yang tepat adalah E ya. Itu bertanya apakah yang dimaksud dengan pecahan dengan penyebut berbeda. Ini kegiatan awal yang memulai aktivitas. Ini termasuk ya, menstimulus ya, menstimulus. Oke, dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan pembahasan soal UP PPG Daljab guru kelas SD part ketiga ini bermanfaat dan menambah ilmu untuk bekal persiapan tes UP baik untuk retaker maupun peserta baru tahun 2021. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.